masalah bisnis yang di Bali itu tuh bener-bener ditutup gitu loh, nggak dikasih tahu. Biasanya dia apapun bisnisnya diinfo, dia gimana ya, ini sama sekali ditutup gitu. Dan ketika teman-temannya mau masuk ke bisnisnya yang kamu nggak jalanin, kamu pun juga kayak kesirap jawabannya template orang-orang. Si A nggak ada duit, si B nggak ada duit, si C nggak ada duit, si D nggak ada duit. Nggak tahu ya, gue juga nggak percaya sih sama soal-soal kayak masalah-masalah yang di advertise atau apa gitu segala macam. Mungkin kita nggak pernah tahu ya, karena dia main ngasih duit aja, ngalir aja gitu. Dan tiba-tiba dapat kabar dia akan nanti pun dia kayaknya, dan itu baru tuh mulai pikirannya dia buka. Ya kalau ada pikiran tuh mentoknya dia pasti nangis dulu, bener-bener nangis dulu, stres dulu segala macam. Nah mulai tuh kejanggalannya terbukti, kayak kok bisa Kak Bunga disuruh kirim uang, main kirim aja, disuruh bohongin suaminya, bohongin aja, disuruh kayak gini, itu dilakuin sama Kak Bunga semua. Bener-bener dia nggak mau syuting juga, dia bilang biar kayak aku nggak mau syuting dulu. Mana kayak mikir Kak, ya memang offline yang kita dapat sama syuting yang kita dapat 2 tahun belakangan itu tuh alhamdulillah kenyataannya luar biasa gitu. Cuma setelah itu tuh, setelah masuk ke perempuan ini, tiba-tiba dia bilang deh, jadi kayak manajer satu Indonesia yang megang aku kamu ya, tapi yang di Bali bukan kamu ya, dia aja. Mikir ya, gimana sih sistem kerjanya nih? Gitu loh, so, pasti kan kita berpikir kayak tiba-tiba ada satu daerah di mana aku nggak boleh sentuh sama sekali gitu loh. Sedangkan aku juga punya usaha di Bali. Sempat nanya tapi Kak Bunga nggak cerita, nggak apa segala macam, ya agak aneh sih. Ya pasti dibilang khawatir ya, sangat khawatir lah gitu. Kak Bunga juga tipe orang yang sangat peduli. Tapi karena juga gimana ya, udah terjadi ya, sebenarnya udah terjadi nih, dan ini juga bukan nominal kecil, nominal gede banget. Uang selama dia kerja habis kayak gitu aja sama orang yang dia percaya tuh nakal. Kalau gue sih ketemu sih gue indes gue itu sih nggak tahu. Soalnya Derry juga hampir banget jadi korban, Yes. salah satu korbannya juga, karena scalper ini juga mencoba untuk teks Derry, menawarkan Derry dengan purchase order yang sama persis dengan purchase order yang ada di saya gitu, yang ditawarin ke saya. Dan beberapa teman entertain kakak ya? Iya, ada beberapa teman-teman entertain saya yang mungkin saya nggak bisa sebutin. Yes. Dia juga hampir menjadi korban penipuan dari terlapor. Itu menolaknya gimana tuh? Atau mau gimana di tag? Jawab. Pertama jadi udah gak masuk akal, kedua dari ngeliat gaya juga udah gak masuk akal. Jadi kayak jawabnya ya, dan gue orangnya juga gak ketus kan. Jawabnya iya Kak, nanti mau kabarin ya, selebihnya dari panjang udah gue tidur lah. Udah malam, kirim bisnis tengah malam bro, bisnis apa jadi online. Ya kan, kita fair-fairan aja dengan nominal yang sangat besar gitu, dengan nominal yang besar. Jadi makanya untungnya Kak Bunga tuh kayak ngelindungin gua nih, ngelindungin teman-teman entertainnya gitu loh. Tapi entah kenapa Kak Bunga kesirap duitnya gede banget, tapi kita tuh bener-bener dipotong gitu ya Kak Bunga, jangan. Itu di bawah alam sadar ini. Jadi saya bisa banget begitu dana masuk, nggak ada berapa lama saya langsung transfer gitu. Terus kalau dia tuh bisa tahu kalau saya ada uang berapa, baru masuk dari mana, dia bisa tahu gitu. Dan dia minta transfer berapapun, saya langsung bilang iya. Saya nggak bisa ngomong enggak, kata tidak tuh enggak. Jadi berapapun dia minta, 500 juta, 1 miliar, 1,5 miliar, itu saya langsung transfer. Karena kalau dia nanya sama orang kayak misalnya sebenarnya belum tanggal keluar, dia bakal ikut ini pokoknya udah keluar. Oh nggak tanggal sekian ya keluar segala macam, itu duitnya nggak ada. Biasanya gue kalau ngelarang dia, kayak misalnya Kak jangan beli barang ya, Kak jangan beli tas ya. Terutama tuh gue concern banget tas, karena dia orang yang belanja tas mulu. Jangan beli tas ya, jangan beli ini ya, karena buat tabungan. Dan tiba-tiba gue kepleset juga, karena kan gue sama talent gue ini orang yang tipe orang yang memaintain keuangan ya, kayak belilah barang-barang yang penting aja. Dan akhirnya bener dia kasih bukti ke gue, kayak biar aku nggak beli tas lagi ya, nah gitu dong Kak segala macam. Tapi digondol orang, makanya kalau ketemu gue pengen gatak nih, gue nggak pakai basa-basi orangnya. Gue dibilangin sekarang kan udah terjadi ya, tabungan tuh udah raib lah ibaratnya. Tinggal cari solusi gimana caranya uang nggak balik atau masalahnya cepat selesai segala macam. Jadi makanya aku minta tolong sama teman-teman media, biar nggak banyak orang ketipu lagi ya. Dan sebenarnya ketika kamu nggak ngepost ini, beberapa artis besar juga itu langsung ngecek gue. Dia ternyata juga lagi proses menipu, cuma dia belum nge-up. Si artis cowok ini lagi juga, Kak, Dan, aku juga kena tipu nih, kayak gini juga sama. Nah ini tuh bakal jadi kayak apa ya? Bumerang juga nih buat orang-orang nih, hati-hati gitu. Jadi lebih baik ini harus diviralkan masalah ini,
biar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Dan sebenarnya untuk nanti tersangkanya harus dihukum seberat-beratnya, dikasih efek yang sebenarnya jerah banget sih. Tuh, orang udah capek kerja ya kan, gadang syuting sampai subuh, sampai kena penyakit kuning, lo ambil duitnya, sialan lo. Pengen gue gampang. Kamu mungkin tapi di warning, maksud dirimu memang sudah kecurigaan itu kan udah lama. Udah nge-warning belum atau udah ngeremin dia belum? Enggak. Dibilang ngerem atau enggak, aku nggak bisa ngerem Kak Bunga. Kalau Kak Bunga tuh kayak lolos aja, disuruh syuting nggak mau. Aku suruh ngobrol aja, bahas kerjaan lain, nggak datang-datang. Kita bahas apa, misalnya mau kemana, tiba-tiba dia aku mau ke Bali. Tapi kalau dia udah ke negara lain kayak, dan aku mau ke US dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ya, itu nongol tuh. Nah, tanggal yang kerjaan ini aku bisa nih Dan. Tapi kalau sananya, ya bayangin sebulan bisa dua kali nih, misalnya ke Bali, ya itu udah ngelos aja, dia ngelos. Nggak ada kabar, nggak ada apa gitu. Bener-bener ngelos aja, kayak nggak tahu pikirannya dia saya kemana. bener-bener kayak narik diri, Iya, narik diri. dari teman-teman juga. Just ya udah, hidup saya sama dia aja, terus tiap Bener-bener. hari. Dia bisa ninggalin suaminya sama anak-anaknya untuk dia ke Bali. Ya kan? Dia pernah ke Bali hanya bawa anaknya doang. Padahal dia harusnya pergi keluar kota sama suaminya. Itu yang dia lakuin. Tapi itu udah aneh kan? Kayak, kok Kak Bunga gini ya, Kak Bunga nggak pernah gini. Disuruh syuting A, ada aja jawabnya. Ini bukan Kak Bunga nih. Nah tapi setelah dia sadar, sebelum dia cerita masalah ini, ketika dia sadar dia ngomong kayak, Der, aku mau syuting lagi deh, syuting yang judul ini nggak apa-apa, ntar gini-gini kita. Nah ini udah mulai nih, enak nih diajak ngobrolnya. Baru dia langsung telepon, Der, ini kenapa ya kok aku ngasih duit ini? Nah barulah kebuka semuanya. Gak mau syutingnya sendiri dari kapan Bang Der? Mungkin dari berapa tahun? Mulai belakangan? kenal itu perempuan Batman itu cowboy. 2022 mungkin Kak? Makanya saya jadi malas banget syuting sih mbak. Iya, malas syuting 2022 ya kan? Iya deh. 2022. Pokoknya kalau dari kasih kerjaan tuh saya mau bener-bener kayak nolak, gimana caranya nolak gitu. Ada Offline-nya juga gitu ya kan? pokoknya apa aja tuh, hidup saya pokoknya nggak boleh ketemu sama orang, ya ketemunya dia aja gitu. Kita ada kerja sama beberapa perusahaan besar yang dimana kamu sudah menjadi brand ambassador selama 2 tahun. 2 tahun di PT sini dan satu lagi di PT yang luar biasa besar banget. Dan 2 tahun juga. Nah, biasanya sebelum Kak Bunga selesai secara DA, Kak Bunga tuh udah nanya, biar kontrak selanjutnya gimana? Nggak ada, cuek aja, bener-bener cuek, nggak ngurusin posan, cuek aja ngelos. Biasa kayak, dan kita naik budget sekian nih misalnya untuk tahun ketiga, ini nggak nanya sama sekali ya Kak, borok nanya. Jadi komunikasi kita tuh sempat jelek, sempat kayak bukan ke saya doang ya, ke keluarganya, ke teman-temannya, ngelos, bener-bener ngelos kayak anak hilang aja. Terus saya juga pernah diminta terlapor untuk membuat timetable palsu untuk mempengaruhi suami saya. Jadi di awalnya itu suami saya nggak pernah tahu kalau uang yang saya keluarkan itu senilai 6,2 miliar gitu secara bertahap. Suami saya hanya tahu sekitar 2 miliaran. Tapi terlapor ini meminta saya untuk mengelabui suami saya dengan cara membuat timetable palsu. Dan saya lakuin, saya menurut aja. Timetable itu untuk apa? Jadi timetable itu biasanya kita buat untuk informasi potensi ya investasi buat kayak misalnya jangka temponya, berapa profitnya, itu biasanya setiap investasi ada timetable-nya gitu. Kabung-kabungin dengan kejadian. Sendiri buat pendidikan anak ya, kalau sendiri sempat nggak mau ketemu dengan anak-anak Merasa bersalah dengan kasus. Saya nggak pernah kalau maksudnya seperti dia dibilang, saya tuh orangnya kerja keras banget ya Pak. Jadi setelah saya nikah punya anak, saya tuh udah nggak mikirin buat syuting tuh buat diri saya gitu. Emang bener-bener saya syukurin buat anak-anak saya. Bahkan salah satu dana yang suami saya keluarin itu adalah dana pendidikan anak saya gitu. Jadi ketika ini terjadi tuh kayak mental saya nggak sehat aja sih Mbak. Saya sampai bener-bener nggak mau ketemu anak saya karena saya bisa marah-marah sama anak saya gitu. Padahal anak saya itu kan korban juga ya. Cuma sakit aja sih karena saya udah ngorbanin dana pendidikan anak saya tuh buat investasi bodong ini. Terus
Kak Bunga mungkin sampai nggak, kemarin di Instagram bilang sampai gemeter terus tangan, sampai nggak berani keluar rumah dan lain-lain, seperti apa sih Kak? Mungkin nangis terus? Ya cuma bisa nangis sih, karena saya tuh kok bisa sebodoh ini aja sih gitu. Karena apa ya, mungkin teman-teman yang dekat sama saya tuh tahu banget kalau saya tuh anaknya ceria banget gitu ya. Maksudnya saya nggak pernah nangis, apalagi mungkin teman-teman tahu sosial media saya nggak pernah gunain buat ungkapin masalah-masalah saya gitu. Cuma kemarin saya udah nggak tahu harus ngapain, jadi jujur aja kayak mental saya terganggu banget sih. Oke, aman ya? Terima kasih teman-teman media semua. LP-nya, Bang. Besok masih ada waktu teman-teman media, kami tunggu kehadirannya di Polda Metro Jaya. Insya Allah besok Ibu Bunga dan saksi lainnya akan memberikan keterangan di Polda Metro Jaya. Bang, LP-nya boleh dilihatin laporannya. LP-nya saya LP-nya ada LP-nya nih. Oke. Saya sebutin aja nomornya ya. Ya boleh Bang. Oke, saya sebutin ya. Oke, surat tanda penerimaan laporan nomor STTLP garis miring B garis miring 4972 garis miring Romawi 8 garis miring 2024 garis miring SPKT garis miring Polda Metro Jaya.